orang melupakan yang disebut kearifan itu. Iya. Lupa itu. Jadi kurang ulang tarima teu nyaho rasa masalah. Padahal gini, mau agama apapun, mau apapun, kita bicara referensinya dari kearifan yang ada. Iya. Semua. Jadi kearifan itu yang harusnya dijadikan referensi untuk kita melangkah harusnya. Benar. Jadi mudah sebenarnya. Benar. Mudah kan? Saat ini saya ditemani oleh Mang Ujer atau Mang Asep ya. Beliau adalah penggiat lingkungan dan penggiat sosial. Soalnya lagi tinggal sialnya aja. Kita membicarakan masalah Gunung Sepuh sekarang ya. Bagaimana Gunung Sepuh saat ini yang indah ini dan sekarang bagaimana. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan kita ya, di sini untuk launching arsip Gunung Sepuh. Jadi bukan masalah di blog Gunung Sepuh itu bukan masalah kebudayaan atau kerajaan-kerajaan aja, betul. tapi bagaimana masa lalu dan kearifan kita bisa ikut juga membangun masa depan. Gitu ya, Jar? Setuju. Yang jelas Gunung Sepuh ini Setuju. direncanakan dulu di daerah suci ya sebenarnya. Makanya ada tiga Tritangtu di Buwana tuh tercermin di sini ya. Kawasan Gunung Sepuh, Ciwidey dan Cisonari gitu ya. Kalau lihat itunya yang ngejarnya. Nah, hendaknya juga kalau kita ingin melestarikan alam di sini ya, lingkungan di sini, tentunya kita harus bicara masalah Gunung Sepuh. Gimana, Ujar? Betul. Nah, Itu. Ujar. Sekarang aktif di mana aja nih, Ujar nih? Saya teh kebetulan sekarang Kang Gus nih lagi sesudahnya pensiun nih. Sudah senja ini, jadi lagi ngedidik anak nih, lagi breeding, membudidayakan ikan koi. Oh, ikan koi. Oh, bagus di sini ya, Mojar ya. Alhamdulillah, kalau di sini kan banyak air gitu ya, air. Kebetulan saya kan di Sinumbra, Sukaati itu. Sukaati. Cipela. Perkebunan ya? Perkebunan. Kira-kira berapa kilometer dari Ciwidey? Kalau dari Ciwidey, dari Ranca Bali itu ke Sukaati itu 20. Dari Ranca Bali? Dari Ranca Bali ke Sukaati itu 20 km. Ya, Jadi ya. sekitar ya 30 km lah dari Ciwidey. 30 km. 30 km dari Ciwidey-nya. Jadi gini, kita punya keinginan nih, Pak. Punya keinginan dipadukan dengan keadaan yang ada ini, bagaimana kita memanagenya gitu. Jadi kan di daerah perkebunan kebetulan sekarang sedang terjadi konversi lah. Oh, konversi. Dari tanaman keras teh. Dari teh itu tanaman keras masuknya ya? Iya. Bukan perdu ya, Mojar? Perdu itu teh karena diperdukan. Oh, aslinya kan teh tanaman keras. Iya. Luar biasa. Jadi teh itu sekarang berubah jadi perkebun atau kebun stroberi khususnya. Perkebunan atau kebun nih? Kebun. Karena milik masyarakat ya? Masyarakat. Jadi kan gimana lah kerjasama, istilahnya mau apa saya tidak tahu, KSO atau apa, tapi yang jelas terkonversi, Kang Gus. Oh, terkonversi. Kalau saya hitung-hitung itu sudah ratusan hektar. Woi, kalau sudah dulu kan yang teh dulu perkebunan ya, PT atau apa mau dia? PTPN. Nah, sekarang itu statusnya jadi stroberi itu kumaha? Apakah dibiayain perkebunan atau masyarakat nyewa ke perkebunan? Kurang lebih seperti itu yang terakhir Kang Agus katakan. Gitu ya? Walaupun mungkin judulnya nggak tahu apa, KSO nggak tahu apalah judulnya. Tapi yang jelas gini, ketika terkonversi seperti itu otomatis dampaknya itu akan kelihatan ya. Ya. Dan sekarang sudah mulai terasa oleh masyarakat. Pertama, air itu Kang Agus dari volumenya jelas terganggu. Terus dari resapannya akan terganggu. Terus dari mutunya
mutu airnya, mutu air kualitas karena air. otomatis Residu ada residu dari di sana. dari pertanian. Dari pertanian. Revolusi hijau lah ya. Betul. Terus ada apa kontradiksi antara kepentingan kita sebagai pemerhati juga masyarakat sebagai penikmat ya. Iya. Dengan petani. Kalau kita termasuk perkebunan kan punya SOP sendiri. Oh gitu. Bahwa dari sumber air itu minimal 15 meter kalau nggak salah lah. Oh gitu. Ya, ada batasnya. Ada batas, tidak bisa ditanami dan sebagainya, biarkan saja. Untuk resapan. Biarkan saja garung istilahnya. Iya. Diantep aja. Diantep ya, Bu. Tapi kan kepentingan petani beda. Justru mereka mencari yang dekat ke sumber air. Mereka capek teuing. Akhirnya kan masyarakat itu apalagi kalau sudah bicara nyewa, tidak teredukasi, terusnya mindsetnya itu kan dengan basicnya dan sebagainya, hampir sama. Terus yang jadi masalah kan gini, saya pernah memediasi ya, para kepala desa, terus dari pihak perkebunan, bagaimana ini mengatasi ini. Saya mah tuh sok kan sekarang mah dibebaskan kan, masyarakat mau sebelah mana jangan di sumber air kan gitu ya. Iya. Tapi yang sudah diperuntukkan untuk perkebunan lah ya. Dari bekasnya itu ya. Cuman bingung, tidak ada eksekutornya. Maksudnya eksekutor apa tuh? Iya. Yang mengawasi, yang mengambil tindakan tegas harusnya. Misalnya ya di sini pengawas lah gitu ya. Di sini tidak boleh langsung misalnya kan. Atau nggak ada regulasi atau gimana nih? Tapi kan kalau dengan sederhana harusnya perkebunan sendiri kan eksekutor. Oh, dia yang masih punya kekuasaan di situ dia ya. yang masih itu kan makanya saya Kang Agus bukan saya orientasi saya itu bukan ikan koi itu bisnisnya nomor 2. Oh, nomor satunya? Nomor 1 saya ingin membuat embung-embung asli. Non embung deh. Embung resapan air. Oh, resapan air. Jadi gini. Iya. Berarti gini. Berarti orientasinya terhadap alam dong. Betul. Kita bisa di situ mewarnai kan ya? Betul. Mewarnai ikan sambil kita menjaga daerah resapan air, gitu ya, Mojer? Iya, betul. Tapi kan akhirnya Kang Gus, maaf ya, akhirnya kan gini, lama-kelamaan, walaupun kan gini, kalau budidaya ikan di udara yang dingin seperti ini, memang hal tumbuhnya terganggu. Jadi lama gitu maksudnya. Iya, itu mah buat ngewarnain bumbu betul. Di daerah itu. Cuman lama-lama dengan kita belajar, ada juga metodenya yang bisa jadi lebih cepat, terutama di ikan hias terutama. Kangusnya. Ya, ikan hias lah ini ya. Kalau di ikan konsumen tetap rugi, ikan konsumsi rugi. Iya, karena pasti lambat lah pertumbuhannya. Lambat gitu. Cuman yang jelas tadi pardu kalaku sunat kalampa jadi istilahnya. Akhirnya tadi mah pan geus kahapus. Betul. Filmnya tadi mas kahapus. Bawa anak-anak saya dari mana, sok bikin kolam di sini. Namun tadi Balongan mah Kang Gus. Rekreasi dan edukasi. Betul, habis tadi bikin kebun lagi. Benar. Gak ada resapan. Sedangkan Belanda zaman dulu itu leuwih Belanda jahatnya segitu jahatnya. Jahat tuh keren. Memperhatikan lingkungannya. Layoutnya luar biasa itu. Bahwa dari sekian luas itu ada untuk resapan air yang tidak ditanami itu Belanda. Keren itu. Jadi gini Mojer, Sukahati kan itu termasuk kawasan Gunung Sepuh itu. Oh betul mas. Supaya kita nggak lari itu ya. Betul. Kita sekarang ngomong masalah Gunung Sepuh. Betul. Bagaimana kita melihat kearifan masa lalu untuk masa depan, masa kini dan masa depan. Betul. Kearifan Gunung Sepuh, menurut hemat saya nih, menurut penelitian saya lihat lokasi, lihat topografi ya. Dulu leluhur kita tuh bikin bahwa daerah Patuha atau Gunung Sepuh ya, kalau lihat salah satu kitabnya misalnya Bujangga Manik, ini sebut daerah larangan nih. Betul. Tempat pertapa. Daerah persinggahannya itu di Ciwidey, kotanya di Cisonari. Jadi tiga lahan itu saling berkaitan, saling menunjang. Cuma kelestarian di sini tetap dijaga. Taruhlah kita mungkin, wah itu Cina tempat tapa haram segala rupa. Kita nggak usah ngomong itunya. Ngomong masalah pelestarian resapan air dan hutan itu. Cina masalahnya kan kita jadi jantung paru-paru dunia ya. Betul. Tapi bagaimana merawat paru-paru ini tidak TBC gitu aja. Iya. Sip. Terusnya lagi sekarang bagaimana kearifan ini hendaknya gitu ya
para inohong kita ya, terutama para pemangku kepentingan baik di legislatif maupun di eksekutif ya, dijadiin bahan rujukan sehingga kita bisa nanti membangun daerah ini, apakah pariwisatanya atau apa kebunannya atau apanya, berorientasi terhadap lingkungan. Betul. Ya enggak? Betul. Jadi ketika kita mati gitu, lalu anak-anak itu bisa menikmati gitu hasil Iya. kita sayang gitu kan? Harusnya gitu. Iya enggak? Harusnya. Bahwa sekarang ini bukan milik kita, tapi milik generasi yang akan datang gitu, Mudir. Betul. Betul. Ya. Setuju, Kang. Ah, menurut Mang Ujar kumaha ya? Kang, gininya saya tertarik nih. Orang melupakan yang disebut kearifan itu. Iya. Lupa itu. Jadi kurang ulang tarima teu nyaho rasa masalah. Padahal gini, mau agama apapun, kita bicara referensinya dari kearifan yang ada. Iya. Semua. Jadi kearifan itu yang harusnya dijadikan referensi untuk kita melangkah harusnya. Benar. Jadi mudah sebenarnya. Benar. Mudah, Kang. Bayangkan sekarang kan dikatakan ngapain bid'ah dan sebagainya. Padahal orang tua dulu itu fiksinya itu sudah betul-betul Visinya ya. bahkan fiksi ini fiksinya jadi natural, jadi dia Ke depannya bakal apa gitu. jadi dia sudah bicara masa yang akan datang gitunya, hal yang belum terjadi tapi kealaman ayo Iya, atau asli benar. itu harusnya kita berpikir kok bisa seperti itu kan gitu, bisa seperti jadi itu yang harusnya dijadikan referensi. Saya ngeri, Kang, kalau Akang sekarang kan Akang sering tinggal di Jakarta ya sekarang ya. Iya, memang tinggal saya mencari kehidupan di Jakarta. Justru itu yang menarik saya itu karena takut ngerusak alam kalau di sini. itu Akang itu keren, Kang. Jadi gini, Kang, sekarang kan Pacira. Kalau bicara Pacira, Pacira teh naon kan bisa biar masyarakat tahu. Orang kan ini Pacira itu Pasir Jambu, Ciwidey, Ranca Bali. Kalau konsep yang sekarang ya. Konsep yang sekarang. Aslinya kan Pacira itu Cisonari kan, Ciwidey Patuhan. Yang paling handap Ciwidey dan Gunung Sepuh. Gitu. Iya. Terusin Mojar. Jadi gini, Kang, sekarang kan kalau dilihat dari visi orang tua, dari kearifan dulu lokal ya, tentang Gunung Sepuh, terus dengan keadaan sekarang rewas, Kang, kaget kita itu. Kita kaget. malah lebih bodoh dari orang yang disebut kita kuno ya. Kok apakah kita mau memposisikan diri itu lihat dari budaya Sunda ya, karena saya orang sini, tentu orang Sunda ya. Melihatnya bahwa sebenarnya ada dua hal yang harus kita peran. Pertama, hidupnya itu selaras dengan alam. Ya enggak? Betul. Yang kedua, bagaimana kita mengelola lingkungan. Kan sebenarnya ajaran-ajaran budaya Sunda tuh itu. Ya. Tidak bertentangan dengan apapun. Enggak apa, masalah mbama itu masalah batinnya masing-masing lah. Tapi kehidupan orang mah eta kan. Keseimbangan bagaimana kita dengan lingkungan, bagaimana kita tata lingkungan, makanya dibagi ada tiritang tuh di buana teh ini Mojer. Betul. Ya enggak? Keren. Iya enggak? Nah, konsep eta teh kieu lah kurang ningali. Sajahat-jahat Belanda teu pernah dia berani membangun bangunan di daerah ini. Ciwideynya nari urang cenah nu memiliki gitu. Nah, ieu urang rada ka heuneu soalnya itu daerah gerilyanya Silungon Merah di dieu. Betul. Nah, gitu. Mungkin Mang Ujar sebagai pelaku pelaku lingkungan dan terkait dengan kegiatan sosial di daerah sini, khususnya lingkungan, apa sih Moja kira-kira konsepnya? Gini, Kang Gus, kita ini sama sebenarnya, pasti sama lah, Kang Gus. Kita selalu memberikan, terutama di bidang capacity building atau pemberdayaan itu yang harus kita itu kepada masyarakat, bahkan kepada para pengusaha. Kan? Iya. Kepada para pengusaha, gini, rasa rumasa itu harus tetaplah ditanamkan dalam hati. Kalau Anda terlanjur sudah membangun misalnya, merusak, coba nggak gantian anak kumaha kan gitu. Iya, ada semangat saya ini lantaran kopinya ngeun aya. Kopi makong we. Dari sok rada ka ieu nanti. Kagugah lah gitu. Oh iya. Kagugah, Kang. Kalau bicara masalah lingkungan pasti kagugah. Soalnya kan kita tidak bisa dipisahkan, kan. Sedangkan kebahagiaan hidup manusia yang hakiki itu ketika kita selaras. Iya, benar. Selaras. Kemudian orang Sunda namanya saking misang yang buruan. Ya teteh buruan. Betul. Nah, eta mah lain jelema, dihajar lantaran kemudian dijaga pe ngaranan sang hyang gitu nya. Betul. Urang datang mau anyar ti luar. Waduh, der dipake micinan kolor di dinya nya. Padahal eta mah meureun baheulana mah siga urang rek ka masjid, abdas heula dikulah terus naik ka luhur nya. Gitu Mojar. Nya.
Ya kan bener. Bener. Cuman Iya. gila, SMA ini orientasinya kita bagaimana kita telah lagi semua orang. Iya, kita membicarakan gimana kearifan masa lalu, Betul. masa depan, selaras Betul. itu gitunya. Cuman Kang, gini ini kebetulan ngobrol dengan Akang nih, jadi saya juga rada kepancing yo. Nih. Jadi Akang udah bisaan tiba lagi. Iya ya Kang. Sebenarnya kita itu ada kendala yang menjadi kendala itu umum sebenarnya. Umumnya saha ya. Nah, jadi bukan kendalanya udah umum gitu, Udah jadi umum, udah tahu. jadi satu kebiasaan, jadi habit gitu ya. Betul. Cuman kan tidak ada hal yang tidak bisa ada solusinya kalau kita mau kan bekerja Iya, sama. benar. Gini kan, ada kesulitan di sini itu karena di daerah Pacira itu yang melekat ada beberapa stakeholder nih. Ada perkebunan di satu sisi. Perkebunan, oke. Perkebunan apa nih yang masuk? Perkebunan tuh banyak. Di sini kan ada dari PTPN Nusantara 8, perkebunan Sinumbra, Ranca Bali. Itu 8, PTPN 8. Iya. Terus ada perkebunan swasta, Cibuni Estate, ada Kanaan, ya. Terus ada dan sebenarnya ada beberapa termasuk perkebunan rakyat. Yang udah dari zaman Betul. baheula lah nya. Nah, tapi satu- tidak merusak lingkungan merenya tamanya da geus ditapas beureun ieu nya. Walau Baheulana nya. baheula mah enggak. Dulu kan konsepnya udah jelas. Ya, benar. Konsepnya Tapi sudah layoutnya sudah tertata demikian. tata ruang lah nya. Iya, Terus kumaha Mas? yang pertama itu perkebunan, yang kedua perhutani. Oh, aya Iya, perhutani ada BKSDA, ya. Terus BKSDA teh naon bedanya perhutani? sebenarnya BKSDA itu lebih ke khusus ya. Jadi dia itu harus lebih spesifik ini ke konservasinya. Oh, harusnya. Terus Terus, perhutani mah iya. jelas diciptakan untuk ini ya, Iya, untuk ekonomi itu kan ya. jelas perhutani itu, tapi kan konsepnya bukan oriented, Bukan money oriented. bukan Tapi tetap aya kan aya KMDH segala macam. bukan juga. profit oriented kan itunya, tapi kan dan Ayalah profitnya tapi itu iya, dengar yang namanya usaha kan nyari untung tetap. Nyari untung. Dan yang terakhir nih pemerintah. Oh, pemerintah Ya dalam hal ini Pemda lah bicara yang lebih Pemda. dekat. Iya, iya, gitu. iya. Jadi di sini itu dari dulu itu terkendala kita masalah apa-apa. Mungkin mudah-mudahan sekarang dengan Bupati baru nih lebih duduk manis lah. Duduk manisnya maksudnya entong ngabantuan cicing we kitu atau kumaha? Artinya sepakatlah kita ngobrol antara sok ayeuna kan punya kewenangan lah, punya otoritas. Harusnya. Por Pemda mah biar kita bisa manggil perkebunan yang perhutani. Iya. So kumaha kieu masyarakat aya kahayang terus kurang pemerintah punya konsep ya misalnya boga konsep wisata karena wisata sendiri kan bisa jadi PAD. Iya, bener model di Bali. Bali itu daerah-daerah di seluruh dunia Iya. mau aku bicara itu Didatangin ke dunianya, negara kaya ada budayanya iya. yang orientasi terhadap alam gitu ya. Kan gini Kang, saya kan pernah kemana bukan ininya pernah kemana kan gitunya. Yang namanya objek wisata itu masyarakatnya makmur tuh, Iya. makmur. Betul, termasuk keseniannya loh di Bali itu. Makmur. Iya nggak? Betul, karena gini, karena orang datang berwisata pasti akan membuang uang di sana, Dan dia membelanjakan ingin uang. melihat bedanya dengan tempat dia, keaslian. Betul. Jadi lain mindahkan kota Kaleweng. Bukan, Ya. bukan. Orang mah masih mindahkan kota Betul. Kaleweng gitu. Apalagi Kang, kalau misalnya nih, kalau misalnya kita bicara secara komprehensif diintegrasikan Iya. nih, ya, Ah. ya. Kehebatan dari Pacira ini, coba dari mulai masuk Pacira itu kita sudah agrowisatanya Iya. agrowisata. Iya. Masuk lebih ke atas lagi Kang. Ada kawah putih yuk yang spesifik di dunia Iya. nih. Ngan hiji-hijina lah ya. Hiji-hijina nih. Terus ada danau alam yang namanya Patenggang. Ada hutan Kang. Danau ayeuna rada garing merenya. Ada hutannya, ada perkebunan Kang. Kalau aksesibilitasnya sudah baik itu dekat ke laut, banyak air terjun Kang. Jadi Tamburnya. iya, bayangkan satu kesatuan. Ya Bisa. pokoknya gini lah. Keren Kalau kan? kita membangun, selaraskan dengan kondisi alam, tentunya kan justru akan memancing PAD itu meningkat. Betul. Dan masyarakat tidak dirugikan. Masyarakat ruginya sini pertama, yang bangun tuh sahat ya. Yang sisanya buat di sini tuh berapa kalau kita ingin memberdayakan ekonomi rakyat, berapa persen sih yang Betul. tinggal? Ya.
Pan eta mah anu kagungan atos nariknya. Kemudian bagaimana sih konsep pelestarian kita di sini ya? Tapi kalau misalnya kita membangun dengan mempertahankan konsep pelestarian, insya Allah mungkin ya. Insya Allah Kang. Karena mulainya bisa ngomong acan rusak pisan. Tapi Kang tetap harus orang kan harus bijaksana, harus displit Kang satu persatu. Jangan bicara A terus yang B dilupakan. 8 genap lahnya. Iya. Karena gini, kalau bisa kudu nama sebenarnya kudu ditegakkan undang-undang lingkungan berarti. Bisa BKSDA, aya DPR. Nah, angke sebenarnya kalau saya sihnya kebenaran nya bokat tinggu cinta murnya ke daerah ieu kudu aya RUTR nu jelas anu berorientasi terhadap lingkungan, jangan hanya berorientasi terhadap profit yang jangka pendek itu, tapi itu pelestarian harus dipikirkan juga. Kan balik deui nya bahwa alam ini bukan milik kita tapi titipan untuk generasi yang akan datang. Iya. Tapi orang beri keula nya wajarnya. Iya, oke deh, salam integritas. Urang beri keula. Santai beri keula. you.